Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai studi kasus tentang komunikasi gender. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asita Duradina Rumesya dengan NIM F1C022028. Perkenalkan, saya Nawal Salman Aziza dengan NIM F1C022012. Perkenalkan, nama saya Adela Syaputri dengan NIM F1C022021. Perkenalkan, nama saya Aziza Handere Tusaka dengan NIM F1C022022. Perkenalkan, saya Diasa Ningrum dengan NIM F1C022023. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM F1C022036. Oke, selanjutnya tentang pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Salma. Jadi di sini permasalahan gender bukan hanya permasalahan tentang perempuan, ketidakadilan kekerasan berbasis gender bisa perempuan laki-laki. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata pria tidak boleh lemah, nggak boleh nangis. Semacam ini tuh menimbulkan toxic masculinity. Adapun ciri-ciri toxic masculinity itu antara lain penghindaran ekspresi emosional, aspirasi berlebihan untuk dominasi fisik, seksual, dan intelektual. Ada bahayanya juga, toxic masculinity ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental, tetapi pria juga mengalami gangguan kesehatan mental. Toxic masculinity ini mengganggu kesehatan mental bagi pria. Seseorang yang mengalami seperti ini dapat mengidap hal merasa tersingkirkan, terisolasi, kesepian. Kesehatan mental seseorang sangat beresiko pada seorang pria yang membuat sudah banyak orang yang mengatakan bahwa tak semua pria memiliki mental yang kuat. Jika dalam berbagai konteks komunikasi, perempuan tidak dapat bersuara. Faktanya, tidak sedikit pula lelaki yang tidak dapat menyuarakan permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, kelompok kami itu mengimplikasikan 3 teori. Jadi yang pertama itu ada teori retorik, yang kedua metode grup teorik, dan yang terakhir itu ada teori gender lifestyle. Yang pertama itu teori retorik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi teori retorik ini merupakan seni berbicara, yakni upaya-upaya yang dilakukan pembicara dalam memilih bentuk ungkapan yang dianggap paling efektif untuk menarik perhatian, mempersuasi, dan menggerakkan pendengar. Nah, tujuan dari komunikator dalam menyampaikan pesan itu diharapkan dapat diketahui, dipahami, dan diterima oleh komunikan. Nah, teori ini tuh memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada retorika deliberatif. Nah, retorika itu jenis retorika ini merupakan jenis retorika yang berorientasi pada waktu yang akan datang, di mana saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus diambil atau tidak. Jika dilihat dari teori ini tuh, dan dilihat dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki itu dianggap tidak boleh, kayak laki itu nggak boleh dianggap lemah gitu, atau kayak tidak boleh menangis karena laki-laki itu dianggap kuat. Nah, oleh karena itu tindakan yang harus diambil oleh laki-laki harus menerapkan bahwa laki-laki itu juga boleh nangis atau mengeluh dan harus mengambil keputusan. Lalu yang kedua itu ada retorika forensik. Nah, retorika forensik ini merupakan keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah dari pendengar. Retorika berorientasi pada masa yang lampau. Contohnya, laki-laki selalu dianggap harus kuat, bahkan mereka dianggap untuk tidak boleh lemah. Terkadang sebagai hakim mereka selalu berorientasi dahulu. Misalnya jika dahulu itu mereka memandang bahwa sebagai laki-laki itu tidak boleh atau mereka akan selalu kuat. Ini yang menjadi alasan jika bungkamnya laki-laki karena banyak dari hakim yang membandingkan dari masa lalu. Lalu yang ketiga itu ada retorika evidensi. Nah, retorika jenis ini itu berkaitan dengan wacana pujian atau tuduhan untuk memperkuat sifat baik atau buruk seseorang, lembaga maupun gagasan. Nah, retorika ini disampaikan kepada publik dengan
Tujuan itu untuk memuji, menghormati, atau sebaliknya. Nah, retorika ini berfokus pada isu-isu yang terjadi di masa sekarang. Jadi, jika dilihat dari teori ini tuh, laki-laki juga harus dihormati karena pada masa sekarang laki-laki itu kayak nggak bisa menyuarakan apa yang dialaminya. Nah, hal ini tuh terjadi karena laki-laki selalu dianggap sebagai pelaku, padahal laki-laki juga itu bisa sebagai korban. Lalu selanjutnya, ini dalam teori ini tuh ada beberapa seorang pembicara yang efektif itu harus menggunakan beberapa bukti presentasi. Harus menggunakan beberapa bukti presentasi atau pidato. Jadi yang pertama itu ada ada 3, logos, patos, dan etos. Yang pertama itu logos. Logos itu memiliki arti bahwa dibutuhkan berdasarkan materi pada seseorang atau komunikator memang sungguh-sungguh akal dapat diikuti dan bersifat nyata atau bukan khayalan belaka. Jika dilihat dari logos ini, maka laki-laki sebagai pembicara harus bisa membuktikan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban dan laki-laki bisa menyuarakan atau bisa dikatakan bahwa tidak seutuhnya selalu menjadi pelaku. Nah, lalu yang kedua itu ada etos. Etos adalah sumber kepercayaan, yakni seseorang pembicara harus dapat dipercaya oleh audiensnya. Nah, etos ini tergantung pada kredibilitas seorang pembicara atau bisa dilihat juga sebagai pembicara itu pengetahuannya kayak apa, terus subjeknya apa, dan niat baik untuk mendengar. Nah, jika dilihat dari atas ini, maka yang menyuarakan tentang laki-laki juga bisa sebagai korban adalah orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila kredibilitas seseorang tinggi, maka audiens tentang pernyataan laki-laki bisa menjadi korban itu bisa dipercaya oleh khayal. Lalu yang ketiga ada patos. Patos ini memiliki arti emosional atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia karena saat menyampaikan orasi atau topik permasalahan. Seringkali hal tersebut bersangkutan dengan perasaan pendengar dan terkadang menimbulkan banyak empati atau bahkan simpati dari pendengar. Nah, ini tuh misalnya laki-laki itu menyuarakan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban. Namun terdapat audiens perempuan yang pernah menjadi korban sehingga audiens tersebut, si perempuan itu tidak percaya bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban karena adanya emosi dari perempuan tersebut karena dia pernah menjadi korban. Nah, terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk teori yang selanjutnya itu ada teori gender-like style, di mana teori ini itu membahas tentang suatu komunikasi secara efektif antara satu sama lain yang berbeda gender. Nah, dalam teori ini itu terdapat asumsi yang adanya perbedaan gaya antara laki-laki dan perempuan yang berkenaan dengan fakta bahwa fokus pembicaraan perempuan adalah koneksitas, sedangkan laki-laki pada status dan kemandiriannya. Lalu di kasus ini, pihak laki-laki itu tidak dapat menyuarakan suaranya dalam kekerasan yang telah dialaminya. Karena pada teori ini, fokus laki-laki pada status dan kemandiriannya, sehingga laki-laki tidak dapat menyuarakan kekerasan yang terjadi. Oke, lanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada muted group theory ya. Jadi teori ini membahas gimana orang yang tidak punya tingkat sosial mereka akan lebih mempunyai kuasa untuk berkomunikasi karena tingkatan sosialnya lebih rendah gitu. Jadi maksudnya teori ini tuh buat orang yang tidak punya tingkatan sosial mereka akan cenderung tidak bisa mengungkapkan pendapat mereka gitu. Jadi teori ini tuh awalnya menjelaskan dari status bisu perempuan dan dari kelompok-kelompok terpinggir juga. Nah, semakin berkembangnya zaman, teori ini tuh nggak terkhusus untuk perempuan, nggak terkhusus
untuk perempuan. Jadi laki-laki yang dibungkam dengan alasan tidak boleh menangis atau tidak boleh menyuarakan kayak tidak boleh menyuarakan apa yang mereka rasa itu tuh masuk ke dalam teori ini yaitu teori kebungkaman. Di teori ini tuh kan dimana laki-laki ini nggak bisa nyuarain pendapat mereka kan. Jadi sehingga tuh kayak mereka tuh lebih banyak mungkin kasus-kasus di luar sana tentang mungkin kekerasan laki-laki yang kayak gitu mereka tidak bisa menyuarakan kayak gitu dan akhirnya tuh mereka bungkam. Nah, untuk mengurangi kebungkaman ini muted group teori ini tuh ada tiga asumsi untuk bisa mengurangi teori muted ini. Boleh di next gak? Nah, ada tiga asumsi untuk mengurangi kebisuan ini dengan perbedaan cara pandang yaitu masyarakat harus mengubah cara pandangnya bahwa laki-laki itu bisa menyuarakan eh, apa yang mereka rasakan gitu. Mereka nggak harus menangis sendirian atau memang mereka nggak boleh menangis, tapi cara pandang dunia harus diubah. Yang kedua ada dominasi politik yaitu persepsi jika laki-laki adalah dominan yang tidak diperbolehkan menangis gitu. Jadi penghambat untuk mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Jadi ini harus diubah karena mereka juga bisa mengekspresikan diri mereka. Jadi dominan politik ini digunakan secara merata gitu dan tidak ada pembeda antara gender maupun antara gender gitu. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat, yaitu di mana masyarakat ini harus berpartisipasi kalau misalnya ya emang sebenarnya balik lagi ke cara pandang tadi kalau emang ya laki-laki tuh bisa menangis, laki-laki bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan. Mereka tuh nggak harus mereka semuanya tuh dipendam gitu. Eh, jadi dari teori kebungkaman ini disarankan untuk laki-laki itu bisa bahwa sebenarnya kebungkaman ini tuh nggak terkhusus dari perempuan, bahwa sebenarnya laki-laki juga bisa merasakan kebungkaman. Jadi dengan adanya teori ini tuh bisa membuat pola pola pikir masyarakat tuh berubah bahwa sebenarnya laki-laki juga bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan. Mungkin cukup ini dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami ambil berdasarkan kasus yang diberi di LKM dan sumber internet yang dapat menyangkut kepada toxic masculinity yang bisa dialami oleh lelaki mempengaruhi mentalnya dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut laki-laki tidak dapat menyuarakan kekerasannya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tersebut. Laki-laki tidak dapat menyuarakan kekerasannya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki mempunyai ruang untuk menyuarakan kekerasannya, yaitu disebabkan arena pembicaraan laki-laki berfokus pada status dan kemandiriannya, tidak mempunyai tingkat sosial, laki-laki yang mempunyai kekuasaan lebih rendah saat mereka menyampaikan tanggapannya cenderung tidak digubris atau mereka tidak pandai dari sistem kelompok dominan. Dari kasus di atas dapat diterapkan ke dalam teori komunikasi, yaitu retorik teori, teori gender-like style, dan muted group teori. Makasih. Oke, itu penjelasan dari kelompok 5 tentang komunikasi gender pada kasus yang kita ambil dari internet. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari kelompok kami. Sekiranya terima kasih. Bye. Bye-bye. Bye.